dan Ibu dosen. Perkenalkan, saya Crispianus Modo, NIM 25104-255, mahasiswa PPG BEK 1, tahun 2025 di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang, akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran di kelas. Selamat mengikuti. Selamat siang, anak-anak sekalian. Silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Puji Tuhan kalau kalian sehat, semoga kesehatan itu dijaga ya. Teman-teman dengan saya berkaitan dengan pelajaran pendidikan agama Katolik, kita selalu tetap bersama. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan topik iman akan kerajaan Allah dan karya Yesus. Namun sebelumnya, Pak Guru ingin tanya kepada kalian, masih ingat pembelajaran kita di pertemuan kali yang lalu? Masih, Pak. Benar tidak? Benar, Pak. Siapa yang masih ingat? Siapa? Tentang magisterium gereja. Tentang magisterium gereja. Benar tidak nih? Benar, Pak. Oke. Kalau begitu, apa arti magisterium gereja? Siapa yang tahu? Magisterium gereja adalah kuasa resmi mengajar gereja Katolik atau otoritas resmi mengajar gereja Katolik. Otoritas resmi mengajar gereja Katolik. Baik, luar biasa. Baik, kenapa? Sebelum kita melanjutkan ke topik pembelajaran kita yang baru untuk hari ini, mari kita sama-sama membuka kegiatan kita dengan doa. Siapa yang mau mengajak kita dengan doa ini? Silakan, Vina, silakan. Mari kita berdoa kepada Bapa yang berada di surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari pagi tadi hingga siang ini. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami. Kami mohon terang dalam terusmu dalam pikiran kami, agar kami bisa mendapat yang baru dan baik. Namun kita berpuji indah pada segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Kalian ada yang hari ini tidak hadir? Dalam pembelajaran hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya. Hadir semua. Berarti luar biasa ya kehadiran hari ini. Semoga kali berikut tetap dalam menjaga presentasi kalian ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita mulai dengan topik iman akan kerajaan Allah dan karya hidup Yesus. Kira-kira apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam topik ini, yaitu yang pertama, kalian harus mampu memahami apa itu kerajaan Allah yang dikatakan oleh Yesus. Itu harus dicapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kalian harus bagaimana kerajaan Allah yang dikatakan oleh Yesus, nilai-nilai kerajaan Allah itu harus kalian wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting bagi kita. Harus bisa mengamalkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Itu tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang kalian bayangkan? Apa yang kalian bayangkan tentang sebuah kerajaan? Siapa? Kamu tahu kerajaan ya? Bisa membayangkan sebuah kerajaan? Siapa itu? Saya, Pak. Oke. Ada rajanya, Pak. Kerajaan itu ada raja. Siapa lagi? Saya Pak, ada pengawal. Ada pengawal. Masih ada lagi? Saya Pak, ada
panglimanya. Sir, ada pelayan. Ada pelayannya. Mungkin masih ada. Saya kok ada tata kerajaannya. Ada takhta kerajaan. Oke baik, luar biasa baik cerita. Nah, itu gambaran kerajaan Allah yang ada di dunia. Seperti tadi yang kalian sebut itu tidak salah, semua benar. Ada raja, ada penggawa, ada pasukan panglima perang, ada ajudan, ada pelayan. Itu gambar kerajaan yang bisa kita lihat di dunia ini. Terus kira-kira apa bentuk kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus? Pernah lihat kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus? Pernah kalian lihat? Tidak pernah. Tidak pernah kalian lihat, mari kita perhatikan. Silakan perhatikan gambar yang ada di amati secara baik. Itu bentuk kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus yang ditampilkan melalui gambar ini. Perhatikan dengan baik. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Sudah? Perhatikan gambarnya. Kalau sudah kalian amati, di sini Pak Guru sudah mempersiapkan lembaran kerja yang harus kalian diskusikan dalam bentuk kelompok terkait dengan gambar yang sudah kalian amati. Paham ini? Oke. Nanti sekarang boleh balik di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti prosesnya sendiri Pak Guru bagikan ide, KPD-nya silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa terus kesannya? Apa pesannya? Ada melalui ilustrasi gambar yang sudah kalian amati tadi. Yang kedua, apa suasana yang tergambar melalui ilustrasi gambar tersebut? Nah. Apa suasana yang tergambar dengan ilustrasi gambar kalian perhatikan dengan amat. Kelompok bicara sudah.
Baik anak-anak, sudah? Sudah. Oke, kalau kalian sudah mengerjakannya, Pak Guru meminta salah satu kelompok yang mungkin sudah, silakan melakukan hasil kerja kelompok. Kelompok mana yang mau? Kami Pak. Oh ya, kelompok satu silakan. Silakan. Salah satu yang mewakili silakan melakukan hasil kerja. Di sini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kesan yang terdapat pada gambar yaitu 1. Yesus mengajarkan banyak orang. 2. Yesus menyembuhkan orang buta. 3. Yesus menyembuhkan orang mati. 4. Yesus menyelamatkan muridnya yang tenggelam. Suasana yang terdapat dalam ilustrasi gambar yaitu 1. Banyak orang mengikuti pengajaran Yesus dan tertarik ajarannya. 2. Orang-orang takjub dengan kuasa Yesus. 3. Yesus menunjukkan rasa cinta terhadap para pengikutnya atau orang-orang yang mengikutinya. 4. Banyak orang merasa percaya dengan kuasa Yesus. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa kelompok satu. Mari kita berikan aplaus. Mereka sudah bisa menggambarkan suasana apa yang terjadi, kemudian kesan yang mereka dapat dari gambar yang diambil. Baik anak-anak sekalian, nah itu tentang gambaran kerajaan Allah tentang yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Namun sebelumnya, saya minta masih semangat kan? Masih. Semangat atau tidak semangat? Masih. Yang benar. Oke, kalau memang itu kalau supaya lebih semangat lagi silakan kalian boleh berdiri atau di tempat di tempat saja. Apa slogan SMK yang bisa? SMK Bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Luar biasa. Sedang hidupnya. Semangatnya begitu. Baik, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran kita setelah tadi. Kita akan mendalami iman akan kerajaan Allah melalui kitab suci dan dokumen gereja. Kita berdoa mendalaminya melalui kitab suci dan melalui ajaran gereja. Di situ kalau sudah siap kitab suci, silakan dibuka kitab suci dari perikop Injil Matius bab 11 ayat 4 sampai 11 ya. Sampai 5. 4 sampai 5. 11 ayat 4 sampai 5. Apa pesan kitab suci di situ tentang kerajaan Allah menurut konsep Yesus, menurut pandangan Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya, apa itu kerajaan Allah? Apa yang dijelaskan Yesus melalui pesan kitab suci tersebut? Yang kedua, dalam dokumen gereja, kalau kalian melihat di situ ada dari buku yang sudah ada yang perlu bagikan itu buku Yesus dari Nazaret bagian 1. Di situ ada penjelasan tentang gambaran kerajaan Allah. Silakan di sini Pak Guru juga siapkan SKPD 2 yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok. Nanti sebentar hasilnya dipresentasikan ya. Silakan dikerjakan.
Oke, baik anak-anak sekalian, sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, seperti tadi Bapak sampaikan, nanti kita akan melakukan hasil diskusinya ke kelompok. Presentasikan di depan. Kemudian, setelah dipresentasikan, kalau ada kelompok-kelompok yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Paham? Oke, baik. Kita mau dari kelompok yang mana? Oh ya, kelompok 2, silakan. Maju bersama. Dengar apa hasil diskusi kelompok 2? Silakan. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang hendak disampaikan oleh kitab pendek Matius bab 11 ayat 4-5 adalah Yesus senantiasa menghubungkan mukjizat-mukjizatnya dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Yesus tidak pernah membuat mukjizat untuk mencari keterangan, ketenaran, apalagi sensasi. Itulah sebabnya Yesus menolak membuat tanda-tanda yang berupa keajaiban di hadapan orang-orang Farisi atau para pemimpin agama untuk mengesahkan atau membuktikan bahwa dirinya berasal dari Allah. Yesus mengadakan mukjizat sebagai pemberitaan tentang kerajaan Allah yang ditujukan kepada orang miskin, orang tertindas, dan menderita. Mukjizat-mukjizat Yesus justru ditujukan kepada orang yang malang, sakit, di bawah kuasa kejahatan. Mukjizat-mukjizat itu mau menyatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus membebaskan orang dari kuasa jahat, membebaskan orang dari sakit dan penderitaan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Luar biasa, baik, kita aplaus. Bagus. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Pak. Kita kelompok 3. Silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Berdasarkan isi kitab suci tentang mukjizat mukjizat Yesus yang kami dengar, Yesus membangkitkan orang mati. Berikan contoh pada Injil apa bisa Yesus membangkitkan orang mati. Sekian dan terima kasih. Contoh Yesus membangkitkan orang mati. Ditunjukkan dalam kitab suci. Pada Injil apa itu? Kisah tentang apa? Silakan. Anggota kelompok, silakan. Sudah, Pak? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Injil Yohanes bab 11 ayat 1-5. Yesus membangkitkan orang mati yang bernama Lazarus. Yesus membangkitkan orang mati bernama Lazarus. Semua pernah dengar itu, toh? Benar. Terima kasih ya jawabannya. Masih ada lagi? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Silakan, terima kasih, kembali ke tempat. Kita lanjut ya. Pertanyaan kedua terkait dengan dokumen gereja. Apa gambaran kerajaan Allah seperti yang dijelaskan melalui buku bagian 1 Yesus dari Nazaret? Kelompok mana yang nomor 4? Oh ya, kalau biasa kelompok 4, silakan. Kelompok 4, silakan. Mari kita dengar hasil diskusi dari. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua, Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya namanya Herus Mas, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil laporan diskusi kami yang
Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu dengan pertanyaan seperti apa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Ya, kerajaan Allah itu bukanlah suatu tempat, juga bukanlah kekuasaan geografis seperti kerajaan-kerajaan duniawi. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dikatakan oleh Yesus sendiri, di mana kerajaan Allah yang dimaksud adalah kerajaan yang penuh cinta, sudah kasih dan damai. Sekian dan terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Saya berikan kepada forum untuk bertanya dengan satu penanya. Silakan, ada salah satu yang mau bertanya. Dia kelompok 4 butuh satu penanya. Ada yang mau bertanya, kelompok mana? Ada yang mau bertanya? Silakan, kelompok mana yang mau bertanya? Siapa? Oh ya, kelompok 1, Belis. Silakan, Belis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Ya, silakan. Apa perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan duniawi? Apa perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan yang ada di dunia? Ya, terima kasih kepada Denis yang sudah mewakili dan memberikan dari kelompok 1 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Denis. Ya, perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan duniawi adalah kerajaan Allah adalah kerajaan yang dikatakan oleh Yesus sendiri, sedangkan kerajaan duniawi yaitu kerajaan yang mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Terima kasih. Oh ya, salah satu contohnya seperti itu. Denis, paham? Paham. Paham? Kerajaan Allah dan kerajaan yang ada di dunia. Kalau kerajaan Allah yang dikatakan Yesus itu penuh nilai cinta kasih, kedamaian, ada suasana yang begitu menggembirakan, sehingga tadi seperti di gambar yang ditayangkan tadi, banyak orang yang mengikuti. Nah, baik, silakan. Terima kasih kelompok 4 tadi memberikan aplaus. Baik, anak-anak, luar biasa di mana kalian sudah mendiskusikan sebuah pertanyaan yang terkait dengan topik kita hari ini, yang bisa kalian temukan dalam berbagai informasi. Namun, mari kita simpulkan bersama. Kira-kira apa sebenarnya kerajaan Allah yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang sebenarnya kerajaan Allah yang dikatakan oleh Yesus? Kita tahu bahwa misi utama kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu adalah untuk membawakan kerajaan Allah, untuk membawakan kerajaan Allah dengan sikap dan tindakan Yesus sendiri, dengan perkataan dan juga perbuatan. Yesus tidak cuma omong-omong doang, tidak omong-omong. Yesus selalu membuktikan dari apa yang dia katakan, dibuktikan dengan perbuatan. Seperti mujizat, banyak mujizat yang dilakukan. Jadi itu contoh kehadiran kerajaan Allah melalui diri Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekalian, yang kedua, kerajaan Allah itu sudah datang dan ada di dalam diri manusia, yang bisa manusia rasakan oleh kedamaian, cinta kasih, hal-hal yang sifatnya baik. Itu yang menampakkan bukti nyata hadirnya kerajaan Allah di dunia. Kemudian yang berikut, apa sikap kita sebagai manusia menanggapi kerajaan Allah yang sudah ada? Wujud nyatakan kerajaan Allah seperti tujuan pembelajaran tadi. Apa yang harus kalian lakukan? Termasuk adik-adik sekalian juga Pak. Apa yang harus kita lakukan? Itu bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, dengan melakukan tindakan-tindakan positif, melalui pelayanan pada sesama, terus membangun hubungan baik antara satu dengan yang lain. Itu menjadi tujuan. Jadi sikap kita harus menyerahkan diri secara total kepada Allah. Harus percaya pada Allah. Serahkan diri kita secara total kepada Allah, sehingga kita dapat mencapai yang namanya keselamatan. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu menjadi kesimpulan untuk topik pembelajaran kita di hari ini. Apakah
apakah dengan pembelajaran kita hari ini semuanya mengerti? Mengerti. Nah, tidak. Pembelajaran menyenangkan atau tidak? Baik, karena kalau begitu sebagai bentuk penugasan untuk kita di pertemuan berikut terkait dengan materi sengsara dan wafat Yesus, Pak Guru memberikan kepada kalian untuk membaca perikop kitab suci dari Injil Lukas. Silakan baca itu perikop yang berkaitan dengan kisah sengsara Yesus Kristus, mulai dari Taman Getsemani dan seterusnya sampai peristiwa penyaliban Yesus, supaya kalian mempunyai gambaran untuk kita dalami bersama pada pertemuan kita yang akan datang. Oke, baik adik-adikku sekalian, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini dalam pembelajaran dengan topik iman akan kerajaan Allah dan karya Yesus. Untuk itu, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan silakan berdiri kita. Baik, terima kasih, selamat siang. Boleh.